Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Pranesti dengan NIM 856867333. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas video mengenai presentasi RPP yang sudah kami buat di tugas sebelumnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan Satuan Pendidikan SD Negeri 201 Bengkulu Utara, kelas 3 semester 1, mata pelajaran IPA dengan subpokok pembahasan Mari Mengenal Hewan di Sekitar Kita dan alokasi waktu 2 kali 35 menit per satu pertemuan. Selanjutnya kompetensi inti atau KI. KI pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. KI kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Allah, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang etis, dengan gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tingkah laku yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Kompetensi dasar, yang pertama mengenal bagian-bagian hewan di sekitar rumah dan sekolah melalui pengamatan. Yang kedua, menganalisis ekosistem dan pengelompokan hewan secara sederhana. Yang ketiga, mencermati kosakata dalam teks tentang ciri-ciri, kebutuhan, pertumbuhan makhluk hidup. Yang keempat, memahami pengelompokan hewan berdasarkan jenis dan makanannya. Yang kelima, membuat laporan sederhana mengenai pengamatan hewan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, indikator. Yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis hewan di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan fungsi bagian tubuh hewan, mulai dari alat gerak dan ciri fisiknya. Yang ketiga, mengelompokkan hewan berdasarkan habitatnya. Yang keempat, membedakan antara hewan jinak dan hewan buas di sekitar rumah dan sekolah. Yang kelima, melaporkan hasil pengamatan tentang hewan secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu tujuan. Peserta didik diharapkan untuk dapat menyebutkan 5 jenis hewan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, siswa dapat menirukan gerakan-gerakan hewan sesuai dengan anggota tubuhnya. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan hewan yang hidup di darat dan hewan yang hidup di air. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membedakan hewan yang jinak dan hewan yang buas dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan pengamatan langsung di lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah, siswa dapat menyajikan laporan sederhana tentang ciri-ciri hewan di sekitar kita dengan rapi. Karakter yang diharapkan, memiliki rasa empati kepada hewan, mensyukuri keberagaman hewan ciptaan Tuhan, dan menunjukkan sikap menyayangi binatang di lingkungan sekitar. Bagian D yaitu materi. Yang pertama, mengidentifikasi hewan di lingkungan sekitar. Yang kedua, pengelompokan hewan berdasarkan habitatnya. Yang ketiga, mengenal bagian tubuh hewan dan fungsinya. Selanjutnya, metode dan pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan ada scientific, kemudian modelnya discovery learning. Yang ketiga yaitu metode observasi lingkungan, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Bagian F yaitu media dan sumber belajar. Dalam media, saya menggunakan PowerPoint, poster, spidol, dan papan tulis, serta LKPD. Dan sumbernya saya mengambil dari internet dengan beberapa link yang sudah saya cantumkan dalam RPP, serta saya menggunakan buku LKS. Selanjutnya G yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendahuluan dengan alokasi waktu 5 menit. Dengan kegiatan pertama, guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik dan memastikan kesiapan belajar seperti kerapian pakaian, kebersihan kelas, dan posisi duduk siswa agar pembelajaran berlangsung dengan nyaman dan tertib. C atau yang ketiga, guru memberikan apresiasi dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sederhana. Contoh, siapakah yang punya hewan peliharaan di rumah? Keempat, guru memberikan motivasi belajar kepada peserta didik dengan menyanyikan sebuah lagu yang berkaitan dengan materi. Contohnya, Ayamku dan Burung Kakak Tua. Kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan mereka pelajari hari ini. Bagian kedua yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, alokasi waktunya 60 menit dengan kegiatan pertama, guru menjelaskan mengenai materi, mengenal hewan di sekitar kita, kemudian guru menyampaikan contoh gambar hewan dengan menggunakan PowerPoint agar peserta didik dapat melihat misalnya contoh gambar ayam, kucing, gajah, harimau, dan katak, dan mengamati ciri fisiknya.
Kemudian yang ketiga, guru membiarkan peserta didik untuk berpikir mengenai semua perbedaan yang dimiliki hewan tersebut. Yang keempat, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba dan melakukan simulasi gerak pada hewan. Yang kelima, yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang ketujuh, peserta didik maju ke depan sebagai perwakilan kelompok untuk mengisi tabel perkelompokan hewan berdasarkan tempat hidup dan makanannya sesuai dengan apa yang sudah mereka diskusikan di kelompoknya masing-masing. Kemudian bagian ketiga yaitu penutup dengan alokasi waktu 5 menit dengan kegiatan pertama, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran tentang mari mengenal hewan di sekitar kita. Yang kedua, guru memberikan refleksi sederhana dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami. Yang keempat, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk bisa mencatat 3 jenis hewan yang ditemui pada saat pembelajaran sekolah. Yang kelima, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya agar peserta didik dapat mempersiapkan diri dengan baik. Yang keenam, guru menutup pembelajaran dengan mengajak peserta didik berdoa bersama dan mengucapkan salam. Berikutnya bagian H yaitu mengenai penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Dalam tabel saya terdapat nama siswa, kemudian ada aspek yang dinilai mulai dari tanggung jawab, percaya diri, peduli lingkungan, dan nilai akhir. Selanjutnya, penilaian pengetahuan. Terdapat jenis penilaian menggunakan teknik tes, kemudian teknik penilaian, teknik tertulis, kemudian bentuk instrumen, lembar penilaian tes tertulis. Di sini terdapat indikator dan instrumen. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan, pada RPP saya terdapat 3 karakteristik yang dinilai. Yang pertama, penilaian unjuk kerja, kemudian karya visual, dan penilaian portofolio. Selanjutnya merupakan lembar lampiran mulai dari materi pembelajaran sampai dengan LKPD.